Ah, gara-gara Apa gue lo? protes gara-gara lu banyak yang DM gue. Kok pijit yang enak di mana? Kampret. Udah kita buka pijit aja, Roy. Gue pengen buka Alah, pijit di alah. Amsterdam. Gak ada kan? Kan lu paham tuh pijit yang minus sama pijit yang plus. Roy, make a peace. I wanna make a peace with you. You senggol I terus-terusan. Gue juga kepo ya, Say. Kenapa sih nih Iya. seorang Roy Sakti? Pertama, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu sama Roy. Do you know me? Did you know me or not? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita tunggu katanya sampai 1000 baru foto buka. dan videomu tuh menteror DM-ku soalnya. Kenapa? Kenapa harus menteror? What happened? Ya, banyak orang yang ngirimin. Apa-apa dikirimin. Kenapa? Hah? Ya kan gue Kenapa? bikin gatel pengen komen toh. Tapi gue bingung, lu kan gak kenal gue, tapi kenapa lu pajang tuh muka gue di your punya feed? Kan awalnya itu gara-garanya. Lu pajang muka Ya kan gue. gara-gara lu bahas Lego kan. Enggak, aku nggak bahas ego. Aku Itu awalnya enggak, bahas pas awal kunci. itu enggak. Kunci. Oh iya, kunci ya, kunci bener kunci. Lu bahas kunci. Gue itu baru ini kita story ya, biar kita tahu, sama-sama tahu. Itu bulan apa ya? Bulan Maret kalau nggak salah. Aku itu baru ketemu sama si pemilik robot Ateng. Jadi gue masih semangat dong. Siapa yang nggak bangga kalau lu bisnis, lu bisa ketemu sama prinsipal? Bangga dong. Apalagi cerita, saya punya ekosistem ini dan itu. Ya proud dong. That's why I say I trust you gitu. Terus lu komen tuh gue, ini maki-maki tuh. Cerita Roy, kenapa you interested at me? Ya gini loh ya, kalau gue kan paham bahwa ini semua skema Ponzi. Apapun yang dilakukan sama ATG itu adalah endingnya. Lu gahar ya, Say, ngomonginnya langsung skema Ponzi. Cheers dulu brother. Ya kan gitu loh. Pemahaman tuh kan beda apa enggak kan ya nggak masalah kan. Gua sama orang-orang yang lain juga nggak masalah gitu loh. Kalau menurut gua skema Ponzi, ya gua harus mempertahankan statement gua dong gitu loh. Kan seperti itu. Nah, tuh masalah orang nggak percaya nggak apa-apa gitu loh. Nah, yang lucu kan orang itu kan gini loh. Ketika kita beda pendapat dianggap musuh. Nah, ini kan lucu. Karena bertolak belakang gitu ya. Karena bertolak belakang. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kan sepele ya kan, itu kan bulan Maret ya. And finally kan artinya kan udah bulan Desember apa segala ya. Membuktikannya bagaimana? Kan gampang. Lu udah bisa WD kagak? Kan seperti itu kan, where's the money gitu loh. Kan intinya kan sepele. Where's the money gitu loh ya. Kalau ini bukan skema Ponzi, ini real, nah maka ya Anda akan bully saya karena kan WD masih lancar apa segala. That's the point. Cuman kan sekali lagi, apa yang gua statement belum tentu sebuah kebenaran. Bisa jadi gua salah. Kan bisa jadi gua salah kan. Tahu tiba-tiba WD semua kan gua bisa salah. Betul. Aku suka ya, I mean like you directly go to main course, langsung to the point, to intinya soal WD dan sebagainya. Kalau boleh, ini aku ngomongin di awal dulu. If I want to share it with you, kan sebenarnya gue juga nggak tahu lu nggak tahu gue. Dan gue itu taunya Roy, aku ini taunya kamu ini adalah si penjahat. Kan selain dari beda pendapat, karakter lu yang gue dapet nih di kuping aku adalah kamu ini penjahat. Penjahat artinya karena menjatuhkan bisnis. Gak apa-apa kan? So, iya, from this part, lu bisa tahu kenapa gue juga kesal sama lu. Di sisi gue, lu penjahatnya. Oh gitu. Jadi kita sama-sama tukeran ya. Oke, I brave enough untuk ngadepin kamu karena aku mau tahu who is Roy. Dan menurut gue banyak juga kok yang komen jangan Ci, nggak usah nyemot katanya nggak penting, nggak usah diurusin. Lu tuh nama lu banyak loh nickname-nya, nyemot, Kerasakti, apalah itu. Ya. Roy sakit. Roy sakit, iya. Gue mau kenalan sama yang sakit-sakit. So, karena omongan-omongan itu juga banyak jangan sih gak usah temenan. Tapi kan gue sebagai orang bisnis gak bisa ngelihat cuma dari satu sisi. Kita orang bisnis itu pasti lihat dari berbagai macam sisi. Di luar dari kamu setuju sama saya atau tidak, saya setuju sama kamu atau tidak, itu forget about it. Here aku mau belajar tentang apa sih opininya Roy. Kenapa Roy bilang ini Ponzi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Saya kan kepengen tahu. Iya dong. I am member loh Roy. Lu kan orang luar. Kenapa lu kan from the beginning the business nggak cuma
cuma di gue ateng udah doang, teriak yang itu zaman dia lain-lain masih mau lancar. ngapain? Gue teriak itu udah zaman gue masih lancar kan, sepele kan. Gue kasih bukti aja ya. Di antara 5 yang gue serang, 4 udah down, udah pasti ya, udah dan sudah terbukti ya, secara pengadilan. Ngaku ya Shay, 5 diserang ya Shay. Nah, ya kan, loh. Jadi gini, entar, gue ngomong dulu deh ya kan. Nah, jadi di antara 5 robot besar ya kan, 4 udah down dan sudah terbukti secara pengadilan. Artinya di pengadilan itu dibuka bahwa semua sistem itu adalah skema pemerintah. Kemudian lu lihat di Fahrenheit, kemudian yang lain-lain itu, mereka ini ya brokernya broker sendiri, itu sudah terbukti di pengadilan dan itu bisa diakses di putusan pengadilan, itu sudah ada semua. That's the point. Ya. Nah, ya seperti itu. That's fine. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok ATG ya? Satu ya, ATG itu asik deh. Kalau gua nyenggol yang lain itu responnya letoy. Kalau nyenggol ATG itu responnya AdSense tambah ya, Shay. AdSense itu juga bagus ya. AdSense bagus, naik, follower nambah gitu ya. Mau dihujat, mau nggak dihujat, tapi penting follower nambah dulu ya, Roy. Gua YouTube sebulan cuma bikin 2 video itu, yang esnya nambah itu Pak Chandra Teja itu. Tiap hari itu. Itu aja goreng. Ini banyak banget yang mau gabung katanya. Nanti saya gabungin ya. Nah, cuma begini ya, kan begini ya. Gue selalu begini ya kan, gue beda pendapat ya kan, beda pendapat ya. Tapi contoh, gue kasih contoh ya kan, gue sama Net 89, seolah-olah gue kayak bayarannya Net 89. Iya, ya? Kita taunya itu, Roy. Nah, sekarang begini, hubungan gue sama Net 89 itu begini, ya, gue sama Reza Paten apa segala, gue tahu japri-japrian gue gitu kan. Cuman begini, kalau orang Net 89, kebanyakan yang kenal gue ya, intinya gue ngomong ponsi, dia ngomong enggak, tapi it's okay gitu loh. Jadi urusan masing-masing ya. Sama ketika gue ngajar utang, ada orang yang suka utang, ada yang anti utang, tapi bukan berarti kita musuhan, jalan sendiri-sendiri. Nah, itu hubungan gue sama teman-teman di Net 89 sih seperti itu ya. Nah problemnya adalah, sampai pada akhir kan artinya kan bisa dibilang ATG yang bertahan satu-satunya dengan segala MT4-nya ya. Nah, artinya apa? Gue udah membuktikan bahwa menurut gue udah buktikan, ya udah, apa yang gue omongin bener. Nah, sekarang gue punya tujuan baru. Ya. Nah, tujuan baru gue adalah apa? End this gitu loh. Beresin ini, gue udah enak, terus terang aja. Bahas orang luar aja enak ya. Oh iya, nggak. Sekarang kan follower gue kan kebanyakan non-aktif, kan nggak move on gitu loh. Udah beresin, entah itu diberesin, entah kabur kah, ketangkep kah, ataupun WD cair, gue kagak ngurus, teman-teman. Yang penting cepat diselesaikan. Karena apa? Kasian gitu. Lu sadar nggak? Gue itu udah keluar duit ya, sekitar 10-20 juta loh. Tahu nggak buat apa? Buat apa? Kalau member ATG, Mbak, gue sakit apa segala, gue transfer tuh. Coba tanya aja itu orang-orang. Gak boleh kebaikan dibuka. Ntar Tuhan marah. Udah lu kasih aja, nggak usah diem aja. Lu kalau ngomongin angka, gue akan disebut angka nih. Iya, makanya kan. Kalau disebut angka, gue lebih gila nih. Udah, gak usah. Nah, jadi kan begini kan. Intinya kan, intinya kan, gue ingin ini selesai, ya kan? Ibarat kata selesai dengan gua kalah, ya udah, akhirnya ATG free semua apa, ya gua terima dong. Ibarat kata kan gua nembak 5, kalah 1, menang 4, masih cincai lah gitu loh. Jadi lu fair-fairan, memang lu nembak untuk beberapa robot-robot ini lu tembak gitu. Jadi lu memang jadi bukan tembak ya, artinya kan gua berstatement dan gua mempertahankan statement gua. Dan kamu meyakini statement itu, yang kamu yakini ini benar. Tapi ya, gini, kalau orang berstatement sekeras lu, terutama lu juga bukan dari member, dan kayaknya lu tahu banget, berarti kan lu juga punya data dan informasi yang membuat lu yakin. Karena begini, kayak contoh ya, robot-robot yang lain. Murid gue tuh banyak, foundernya ATG itu murid gue. Aini itu sih murid gue itu. Ya, dan gue ngurusin kayak begini, ini udah tahun dari 2010, 2010 dengan berbagai macam cara dan mulai zaman
Jadi secara historical Ponzi itu kayak apa? Gue udah dari tahun 2010 gitu loh. Jadi polanya udah kebaca. Cuman memang kan, nah yang problemnya kan sekarang begini ya kan. Kenapa gue menerima tentang lu? Karena gue lihat ya, kita melihat bahwa ini ya teman-teman ya, tidak ada, gue prinsip tidak ada namanya musuh abadi, ya. Adanya? Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Betul, ya. cuan abadi. Gue melihat ya teman-teman yang lain ada irisan kepentingan yang sama, yaitu untuk mengakhirin ini. Teman-teman ya. Itu siapa menurutmu? Ya, istilahnya grup lu, si Jimmy, kemudian si Nicky apa segala, artinya kan gue yakin semua member RTG ingin mengakhirin ini toh. Mengakhirinya mungkin lebih kejelasan lah. Kejelasan ini mau sebenarnya nggak cuma yang lain juga, termasuk saya pribadi. Apa yang sedang saya lakukan ini justru untuk mengakhiri. Justru aku tuh lagi berusaha banget untuk mengakhiri. Kenapa gue bisa datang dari Amsterdam mau nemuin yang punyanya langsung ke Dubai, Roy. Gue temuin ke Dubai. Gue dia udah pensiun, udah nggak kerja. Artinya saya entrepreneur yang sudah tidak bekerja, sudah tidak aktif. Berarti saya sudah banyak ketemu orang, pengusaha, dan saya tahu lah caranya ngomong. Begitu dikasih tahu langsung sama prinsipalnya, ketemu langsung, dia ceritakan langsung. Anar dong, Roy. Sangat merasa wow. Apalagi waktu gue ke Dubai, itu gue dijemput sama bodyguard. Sama, ya terpesona lah. Iya lah, I shock. Bener, wah gue bilang omongannya benar semua. Wow. It's kind of flashy for me. Karena menurut gue, oh ini benar. Dari situ aku juga mencari tahu ini benar apa enggak. Apa yang dia sampaikan, saya juga di belakang mencari tahu lagi. Benar nggak? Jadi sekarang bentar. Gue yang tanya, gantian sama lo. Gue yang tanya. Aku baru ngomong sedikit, lu potong ya. Gue ngomong, ya udah lah. Lu ngomong ya, si Royce ya. Susah sama cewek dia kan. Lawan Jimmy aja enak deh. Gak jadi lawan Jimmy. Udah, lawan gue dulu, baru lawan Jimmy. Nyapa? Lawan gue dulu, semua pada pengen lawan lu tuh. Tapi gue cukup berani kan, Roy? Gue cukup berani untuk ngadepin you kan? Ya, akhirnya lawan ketiga yang bisa gentle masuk. Sebenarnya gue kepingin si Rudy. Lu pernah lawan siapa aja? Rudy. Terus gimana? Kagak datang. Ya, mungkin dia dilarang. Sebenarnya dia mau datang kali. Jadi akhirnya reputasi jelek. Padahal ya gini loh. Ya, padahal teman-teman ya, ketika ketemu ya masa kita musuhan kagak lah. Kita ketawa-ketawa aja. Just for having fun aja lah. I agree with you. Sekarang kita undang Jimmy nih. Kita undang. Mana Jimmy? Banyak ya yang mau minta kita live bareng. Jimmy, mana Jimmy? Masuk Jimmy. Anita Halim, Mel Sopra. Mana Jimmy itu? Nah. Jimmy request Jim. Nah nih. Ini Jimmy. Gue tanya nih. Ini lu itu sebenarnya satu komplotan. Gini loh. Kuncinya kan gini, kalau Jimmy nih. Ini orang. Halo Pak Bos. Aduh, segan nih saya sama Koroy. Salam kenal Koroy. Kemarin kita nggak sempat live. Saya takut live bareng Koroy ini untuk ada si Olive. Jadi ada breakingan. Gue tanya deh sama kalian ya kan gini loh kan, kita ini mewakili bangsa monyet loh ya kan, bener bangsa monyet. Kita itu ketua bangsa monyet ya kan. Lu hidupnya lucu, gaya lu juga lucu ya, bangsa monyet loh, dia ngakuin loh, dia kocak banget sih nih orang, sumpah. Iya kan. Nah sekarang gue tanya sama lu ya kan. Nah di ATG, jadi kan kalau point of view gue ya kan, kalian ini kan satu komplotan sama bos ya kan. Intinya bayangan gue, duitnya lu tahu duitnya di mana, kemudian duitnya berapa, terus yang dibagi berapa, menurut gue ya. Nah sekarang gue tanya, setiap orang itu memang jelaskan. Pasti punya, ya aku jelasin dulu nanti ke Jimmy ya. Setiap orang itu pasti punya asumsi yang berbeda. Karena tidak semua orang berani membuka. Jujur aja, waktu saya masuk ke Ateng ini, saya cukup vokal, cukup verbal, cukup teriak, cukup berani vokal, karena saya merasa saya ada di posisi yang tepat. Dan saya merasa saya tidak dibohongi, tapi sedang berjuang. Makanya gue vokal positif. Jadi kalau ditanya soal duit, jangankan gue,
yang dijadikan CEO aja ada beberapa poin dia nggak bisa masuk ke sana. Jadi kayaknya kalau ngomongin soal duit itu justru terlalu jauh. Kita nggak usah ngomongin duit dulu deh, jaringannya dulu deh, sistemnya dulu, dari luar aja. Kita itu ternyata cuma not even 10% kita tahu dari apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya kita bisa jadi tahu banyak dengan bisnis ini karena kita sendiri mendalami dan kita sendiri dapat omongan-omongan ya udah begini, nanti begini. You know, kebanyakan pemanis buatan, Roy. Kebanyakan orang makan pemanis buatan kan lama-lama berasa juga, oh, this is not real sweet gitu loh. Ngerti nggak? Begitu. Nah, sekarang begini, kalau tanya nih. Ini pertanyaan pokok ya. Ini yang ditanyakan teman-teman, ya kan? Gua terima tuh di grup monyet tuh, lu lagi di roasting tuh. Pokoknya favorit tuh si Jimmy sama si Olive. Kenapa sih kita? Kenapa sih? Ya. Nah, jadi gini, ya. Jadi itu kan ada WD kan ini aneh nih kan ya. Orang kagak bisa WD pun dipaksa itu. Lah, lu kok dengan enaknya WD bisa 23.000. 25.000, Roy, jangan salah. 25.000 dipotong jadi 23.000. Iya, duit gua tuh ya yang dipotong ya. Tapi gini, nah, sekarang gini. Oh, apakah bentar. Apakah karena lu deket sama bos? Ataukah karena gua kasih investor baru? Gitu aja to the point, Roy. Ya. Ya nggak tahu ya, lu jawab lah. Bentar ya. Gua ingin tahu nih. Roy, nih ya, ini kalau kayak begini udah kita bercandain aja karena you know terlalu banyak cerita dan drama. Aku juga pegal. Sebenarnya poinnya aku akan jawab kenapa aku bisa WD. Tapi di luar dari itu pasti ada cerita kenapa bisa WD. Harus terima itu dulu. Ada motifnya kenapa bisa WD. Dan kenapa gue bisa WD, gue nggak diem dan gue publish. Kenapa yang ditangkap dipermasalahin, kok dia bisa WD saya enggak. Walaupun sebenarnya tujuan utamanya itu. Tapi tangkep nggak? Saya itu lagi matahin omongan yang katanya uangnya di broker. Kalau uangnya nggak bisa di withdraw, kok saya bisa withdraw? Nih, gue kasih lihat, nih withdraw gue. Kenapa gue berani ngomong? I have a good intention. Itu yang orang nggak nangkep. Kalau ditanya kenapa bisa withdraw, oh panjang ceritanya, Roy. Dari awal Februari, aku kenalan sama yang punya Ateng ini bulan Desember melalui Instagram. Mulai ketemu bulan Maret di Amsterdam. Saya nggak nanyain withdraw loh, ketemu juga. Dan bahkan gak bahas bisnisnya. Saya nanya mau bikin NFT. Lo tahu nggak bikinnya gimana? Saya ngomongin bisnis yang lain. Akhirnya saya ke Dubai, saya juga masih nggak nanya withdraw. Gue ke Dubai pakai bisnis class, man. Bayar sendiri, anjir. Lalu saya balik ke Indonesia juga ketemu tuh satu pesawat saya pakai bisnis class juga. Jadi saya nggak ada ngomongin withdraw, nggak ada ngomongin di Jakarta pun saya nggak ngomongin withdraw. Sampai akhirnya saya ngerasa kok ini lama banget. Intinya poinnya apa nih? Kita bisa withdraw apa enggak? Semua orang bisa punya kesempatan untuk withdraw apa enggak? Bisa. Tapi masalahnya A, B, C, D, C. Oke. Kalau saya itu nangkep namanya kita pengusaha, kita selesaikan dari satu-satu. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu bersamaan. Saya mau membantu menyelesaikan satu persatu. Salah satu cara yang diberikan kepada saya adalah kita harus mengembalikan trust member. Yang kedua, bisnis ini harus kembali jalan, makanya harus ada orang yang mau percaya lagi ke kita dengan berbisnis. Saya pikirin terus cara itu. Once upon a time, ada orang Rusia, tuk. Inilah yang akhirnya menjadi masalah nih ya. Ini si mafia ini nih, akhirnya gue ribut juga sama nih mafia. Orang Rusia ini dalam keadaan semua katanya sedang di freeze. Dia mau deposit. Dia deposit senilai 1,4 juta. Dari situ saya bilang, gila ya temen gue udah masuk 1,4 juta. Gue aja gak lu bede-bedein. Gue tekan WD gue. Itu masuk 1,4 juta bulan apa? Bulan nggak langsung 1,4 ya, masuknya itu dari 50.000, 200.000 sampai akhirnya. Nggak, tapi pas lancar atau pas udah masuk? Oktober, Januari, Februari, Maret. Sebentar aku lagi ngitung nih. Oktober, pokoknya November terakhir dia masih deposit 250.000. Luar biasa. Sekarang nih ya, gue dijanjiin mau dikasih selisih rate, itu aja nggak saya tagih ya. Saya cuma WD duit saya sendiri, ya wajar dong. Sekarang saya tanya sama kamu, Roy, kamu katanya bantuin banyak orang withdraw, betul apa enggak?
Intinya kalau orang yang withdraw, nggak usah sebut nama, iya atau enggak? Nggak usah. Iya kan? Iya. Nggak perlu dibahas kan? Nggak di-mention kan? Tapi Ya, ada yang pasti, ngebantuin kan? pasti ada begini sekarang loh. Kenapa itu nggak di-mention? Kenapa gue serangnya? Padahal aku mau ngasih lihat poin utamanya ini loh, gue mau patahin ceritanya begitu. Ya itu makanya kan gue tuh sebenarnya gini, satu ya, gue juga merasa terlalu jauh lah. Gue bukan member, bukan apa, gue pikirin ngabisin waktu juga, udah capek gue, udah cepet selesai lah gitu loh. Nah, ya cepet selesai. Nah, makanya kan, nah problemnya orang-orang ini, ya, gue pernah share, gue nggak ngomong personal ya, tapi intinya adalah kriteria orang-orang tertentu yang bisa WD. That's the point. Artinya punya power. Ya. I thought from the beginning aku nggak percaya dengan yang namanya spesialis ada orang bisa WD. Sebenarnya waktu saya di Jakarta, saya nggak usah sebut namanya, ada seorang artis yang di endorse juga untuk suplemen apalah itu, dia menghampiri dan dia dapat withdraw. Dia di depan aku tuh dia datang sama jenderal lah apalah di alasannya mau meeting atau datang, gue bilang, gue gak ikutan yang ini, saya lari. So, poinnya, saya melihat ada memang spesial, tapi saya tidak melakukan dengan cara demikian. Saya juga nggak ngejelek-jelekin dulu, baru saya withdraw. Enggak, karena saya memang intentionnya dari awal mengikuti prosesnya, karena saya percaya WD saya ini akan membuka WD dengan orang lain, karena saya bukti, gini loh, Ray, makanya saya bilang, kalau ngomongin withdraw saya itu panjang ceritanya, harus tahu konteksnya. Jadi saya tantangin, kalau memang beneran bisnis ini nyata, ya lu WD-in dong duit gue. Gue tantangin, oke, saya WD-in. Tapi jangan bilang ya, Ci. Nih ya, dengar ya. Saya bilang, gimana saya nggak bilang? Mendingan bilang, kalau memang duitnya ada, mendingan bilang, kita nggak usah takut kalau kita nggak salah. Ini tujuan gue masih positif ya. Gue kan gini loh, gue sampai pada, gue pernah stories ya, gue ngomong loh, udahlah. Kalau memang duitnya kagak ada, dibagi aja seadanya gitu loh. Masalah finansial. Oke, profit kan. Ya enggak, maksudnya gitu loh. Ya udahlah, adanya tinggal sisa 10%, 20% ya. Kalau kacamata gua lah, ya. Ini bisnis nggak jalan setahun, pasti pengeluaran tiap bulan. Jangankan tiap bulan, tiap hari. Apalagi dengan pengeluaran backingan itu kan pasti udah ngabisin duit tuh. Aduh, tinggal jujur aja. Siapa sih yang backing, Roy? Aku nggak ngerti. Ya, nggak tahu lah. Buktinya LP pada nyandar semua itu, ya kan? Artinya kan ada force, ada force ini untuk menekan. Nah, gue tuh ngomong daripada duit habis buat backingan, kan ibarat kata gitu loh. Kita bertengkar, duit itu tumpah ke orang-orang yang nggak perlu gitu loh. Gue tahu, ya, gue tahu kenapa? Karena yang kayak coklat-coklat ya. Jadi gini, gue jujur ya, gue buka di sini ya. Gue dapat informasi dari mana? Gue dapat informasi dari yang bawahan-bawahan. Ya, gue dapat informasi. Jadi ada kita ngomong coklat-coklat ini yang masih punya hati nurani. Ya, dia tahu apa enggak, dia ngasih info ke gue. Ini gini. Cuma dia tidak bisa bergerak karena ada atasan yang ya udah silent lah. Atasan bilang silent. Nah. Ya, kan gitu loh. Daripada aku kayak begitu. Roy, lu mulut lo kayak cabai rawit, say. Mulut tuh kayak cabai rawit. Kita jangan ke arah ke yang coklat-coklat, say. Gua agak-agak ngeri-ngeri. Iya, makanya. Artinya udah, begini kita, kan. Kita silver queen aja. Okay. Coklat-coklat nah, jadi kan begini, silver queen. Enggak, intinya kan begini loh. Daripada duit habis buat kayak gitu, kan lebih baik dibagi aja membernya apa adanya. I totally agree. I totally agree. That's why nih masalah withdrawku ini kan aku ditahani, nggak boleh ngomong. Terus aku bilang loh, kalau untuk membuktikan ini withdraw benar, sebenarnya harus bilang sih Pak, karena ini membuka jalan. Kalau everything is fine. Sekarang pertanyaan selanjutnya, semua mau dimasukin kemana, ke P3? Nggak Ci, kita buka per kapal. Bilangnya gitu ya, per kapal tuh artinya orang luar dulu, nanti yang orang luar ini bisa bantu selamatin yang Indonesia, bilangnya gitu. Kalau aku loh yo Roy, emak-emak ini kan masih positive thinking, sedikit dan juga naif. Lu bilang tolol juga doesn't matter. Karena memang I was think everything will be fine. Iya dong, kalau lu positive thinking kan semua positif aja. Waktu saya mau show, itu dia bilang cuma 2.000 yang lu kasih lihat. Karena gue withdraw satu anakku, satu punya anakku 2.000. Oke, aku bilang oke. Are you sure? Aku bilang oke, gue pokoknya tetap akan kasih lihat kalau gue withdraw. Karena menurut gue orang harus tahu. Intinya gue akan ngebuka itu. Dari situ dimasukin nih orang-orang bule.
ke V3 sebagian, baru sebagian. Aku tanya, gue udah masukin orang bule, sekarang lu harus tahu, orang bule masuk, orang bule ini akan withdraw, lu siapin duitnya. Dari situ drama dimulai. Itu Jimmy minta bagian tuh. Jimmy minta bagian, nangis. Jimmy coba cerita, Jim. Nangis dia itu, udah nangis tuh di komen tuh. Kenapa lu? Aku di sini jadi nyamuk kalian berdua, makanya kayak orang bohong aku sekarang lagi. Tapi ini seru sih, apa sih Olive dulu? Karena ini seru banget, Sedikit-sedikit kita mulai tahu. Berarti ada sebenarnya bagus lagi Roy kalau aku ngebuka begini jadi akhirnya tahu. Cuma bingung ya, saya juga sebenarnya udah pernah share ke member, saya bilang tangkep ya bestie saya mau mulai share pakai kisi-kisi. Tapi ternyata banyak juga ya waktu kita mau melempar kisi-kisi itu banyak juga yang nggak ngerti gitu. Jadi memang kayaknya harus terbuka gamblang. Cuma kalau buka-bukaan gamblang ini akan menyeret kemana-mana. Itu yang saya juga harus hati-hati. Karena kan nama baik saya pertama dipertaruhkan. Terus yang kedua, kalau saya kenapa-kenapa, siapa yang akan bertanggung jawab? Gue udah diancam orang loh Roy. Gue udah diancam orang. Yang ngancam bukan main-main saya, bukan kaleng-kaleng. Mafia loh. Itu juga yang mesti aku pikirkan gitu. Jadi gini loh, kalau gue ya intinya, kalaupun nggak ada, jadi gue itu kasihan ya, gini loh. Kasiannya dalam member ATG ini kan makan harapan setahun lebih, bos. Kalau memang nggak ada duitnya ya sudah, gitu loh. Itu udah kayak robot yang lain udah mati, udah nggak berharap, oh ya udah masuk polisi, beres, udah selesai gitu loh. Just move on gitu loh. Ini kan gue lihat kalian ini masih halu-halu itu kan kasihan juga gitu loh. Sebenarnya gini Roy, halu-halu itu saya nggak ngerti ya. Saya nggak mau bilang member ATG ini halu lah. I think it's not the right words to say that. Tapi pasti kenapa mereka juga seperti itu karena mereka mempercayai sesuatu yang mereka percayai. Waktu saya sama Jimmy live itu ternyata mampu mengundang reaksi dari si pemilik robot Ateng ini. Akhirnya dia sendiri yang berinisiatif, dia bilang kalau live undang saya dong. Makanya saya bilang oke, let's go. Dibuatkanlah Zoom. Sebenarnya Zoom itu finalize untuk mengetahui kapan sih sebenarnya akan withdraw. Pertanyaan saya sangat jelas. Tapi setelah Zoom banyak yang puji, tapi adalah sedikit yang memang juga bilang, wah kok nanyanya nyecer, kok langsung ngekat omongannya dia, kok begini nggak sopan. Saya bilang, hey, udah guys, pada buka mata kalian. Mau sampai kapan lagi? Mau iya Pak, ya. Oh saya dukung Pak, saya sedang berjuang. Oke Pak, saya dukung. Ya kasih timeline. Udah saatnya ada timeline, bener gak? Kalau saya realistis Roy, kita orang bisnis. Gue tanya lu orang bisnis. Kalau yang orang bisnis selain logika apa? Kalau ngomongin angka apa? Data dan kalkulator. Ya sudah itu aja. Sesimpel itu. Saya taunya trading itu ada profit, loss. That's it. That's the thing I know. Nah, kan nunggu mujizat. Nah, terus kan gini loh. Ya gue tanya, mau sampai kapan? Ya kan lu nunggu itu mau sampai kapan? Udah setahun. Apa nunggu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Kan begitu. Ya sudah mau masuk juga. Itu juga sebenarnya sih yang aku. Jadi gini, gua begini ya statementnya. Kalaupun nanti misalnya nih owner kemudian mau misalnya ini ada istilahnya final solution apa segala ya kan, dan I think is okay, gue bantu gitu loh. Intinya apa selama yang ada bisa bantu? Apa yang lu bisa bantu? Artinya gini loh, ketika bisa menyampaikan ya kejujuran lah, yang penting kan kejujuran. Jujur nih. Ini uang adanya cuma sekian. Ya udahlah kita bagi WD sama-sama, nggak mungkin dapat 100%, dapatnya minim 10%, 20%. Gua akan dukung. Gua akan bantu untuk belain. Dah. Karena apa? Ya duitnya udah habis gitu loh. Mau beranak dari mana gitu loh. Menurut gua duit udah habis, tapi kan begini loh. Duit yang tersisa ini dibagilah ke member, kasihan. Karena dengan posisi yang seperti ini, duit ini kan larinya ke oknum lagi. Aku juga desak untuk berbicara sebenarnya. Kalau ini jadi gini ya, ini cara minimal berhenti ini jaringan saya. Member tuh dapatlah uang hadiah hiburan lah gitu loh. Apa? Minimal uang hiburan. Apa sih maksudnya? Dapat hadiah hiburan lah.
dari saldo MT4 ya dapat mungkin 10%-nya atau apa. Kan lebih baik 10% nyata daripada 100% halu. Nanti gila loh kalau katanya Rudy kan begitu kan. Aku nggak ke ranah sana ya Roy soal halu atau nyata. Karena menurut saya orangnya suka pakai data. Jadi kalau misalnya ngomongin ini halu atau enggak, kalau saya bilang nyata, saya nggak bisa buktiin. Kalau saya bilang halu juga saya nggak bisa buktiin. Kalau saya sih di sini netral. Saya sebagai member yang sedang memperjuangkan withdraw itu aja dulu. Dan juga memperjuangkan hak orang lain. Kenapa saya berani membuka? Percaya deh, gak semua orang yang sudah withdraw mau ngebuka. Siapa aja yang udah withdraw. Lu yang udah lu bantuin aja nggak mau buka kan? Siapa aja yang udah withdraw. So, saya di sini berani membuka. Tapi orang lain malah kayak menghujat, harusnya ngelihat dari sisi lain motifnya apa gitu. Kenapa aku berani buka? Sebenarnya banyak loh yang bisa dibuka dari saya dengan caranya saya buka mulai satu-satu ini. Gitu. Gimana, Jim? Jim, aku dengar pembicaraan kalian malam ini benar-benar buat aku sangat kaget. Ya, tapi satu sisi mungkin mengharapkan mukjizat seperti Zoom kemarin perkataannya mukjizat. ya, kalau memang niatnya baik pasti datangnya baik untuk bisnis ini. Tapi kalau ya intinya kan gini loh, ya walaupun kita ini berlawanan, Anda bangsa bebek, gua bangsa monyet gitu loh. Ya, nah tapi kan gini loh. Ya intinya kan kita satu tujuan. Udahlah, cepet diberesin lah apapun yang terjadi gitu loh. Udah diberesin ya. Goal gue itu ini selesai ya kan, jadi bisa move on gue gitu loh. Bosen gue bahas robot-robot mulu itu, bosen gitu loh. Nggak bahas ya kan, gue tuh serba salah ya kan. Gue diem, gue dituduh macam-macam. Kenapa? Nggak apa-apa lah, lu kan actionnya jadi banyak gara-gara bahas kita. Kagak, algoritma 2023 menurun jauh. Tapi gini, lu orang trading apa bukan sih Roy? Gue mau tanya lu dulu. Lu orang trading ada bukan? Atau lu pernah do trading nggak? Gue pelaku trading. Pelaku trading. Sekarang kalau di dunia trading ya, kita ngomongin forex. Kalau forex kan menang dari yang kalah ya katanya gitu ya. Sekarang di Gue tahun lalu kalah 700 juta. Oke. Bagus, baru 700 juta lu ngomong-ngomong berisik lu. Udah MM aja udah diem kau. Nih ya. Broker lokal. Ya kalau tapi ya udah gitu loh kan. Dari dunia trading. Nih, dari dunia trading yang lu tahu apa? Kalau gua ngertinya emak-emak nih main trading manual kayak gue taunya manual. Kalau yang auto robot ini baru kali ini. Ini aku taunya ada profit, ada loss. Itu doang. Profit, loss, profit, loss. Iya nggak sih? Terus kita bisa tarik anytime. Mau lu loss ya udah kelihatan itu loss gitu loh. Ada reasonnya gitu. Bukan berarti yang nggak bisa ambil withdraw. Kan katanya kan ini part of risk. Kok tuh kayak dibohongin. Ini tuh part of risk. Ini risk. Ya gue dimasukin di otak gue risk. Oh ini risknya gini ya. Tapi memang setiap apa yang aku lakukan usaha ya udah aku anggapnya agak lucid. Tapi kan namanya dunia trading lucidnya karena apa kan ada alasannya toh. It's about number. Again. Masalahnya gini loh. Jadi robot trading ini kan kalau ini kan Anda setuju atau tidak terserah lo ya. Ini kan pendapat gua ya. Gua masukin ke Sima ya. Jadi kan begini. Artinya kan ya sekarang kan sepele aja kan itu MT4 tuh kan menang mulu tuh. Bisa di WD nggak gitu aja kan duitnya ada nggak kan seperti itu. Kita nggak bisa ngomong ke arah sana Roy karena pembuktiannya agak-agak heavy ya. Nah, iya ke arah sana itu heavy. Tinggal bisa di WD apa enggak kan seperti itu. Betul. Itu agak berat kalau ke arah sana. Ini ada kalau bisa di WD semua berarti gua salah. Nggak gitu aja kan? Kan sepele. Aku sih nggak mau ngomongin ya betul. Gua akan mengaku. It's true sih, what you said is true. Sima nih. Hai, selamat malam, Roy, Joli, Jimmy. Kita mau bikin panti pijat bareng di Amsterdam. Tapi ini 3/1 loh ini. Kok tegang banget sih pembahasannya sih. Gua di gangbang nih. Kampret ini. Aduh. Gimana kok tegang sekali sih. Jadi
tapi malam ini jangan diambil kesimpulan ya. Kalau diskusi itu nggak boleh diambil kesimpulan apakah ini A, apakah ini B, jangan dulu ya. Jadi ya Koro ya, Ciolip juga. Ya intinya gini ya, kalau yang gue nangkep ya, kalau gue nangkep ya, nggak tahu benar apa enggak, gue kasih ambil kesimpulan dulu bahwa lo pada tidak memegang kuasa WD, bener nggak? Oh betul, tidak memegang kuasa WD dan tidak memiliki akses ke arah sana, betul. Nah, Oke. Udah. Betul. Jadi kalau nih Pak, ini kan yang disangkutkan ke Roy pikir itu kita adalah komplotan katanya. Ya, gerombolan si berat katanya. Ya kan Roy, lu mikirnya gitu kan? Iya, gerombolan bebek padahal dulu katanya. Padahal sekali kalau kita ini adalah member Roy, ya, member. Lu mesti lihat muka gue nih, member, Mama ini member. Oke? Gitu. Oke. Benar, jadi kita semua ini juga member, semua juga investor di ATG ini yang berharap uangnya bisa kembali, itu poinnya kan. Kita nggak bisa memponis juga ini apakah ini ponzi atau seperti apa, kita nggak bisa diponis malam ini. Biar APH atau aparat penegak hukum yang nanti membuktikan apakah ini ponzi atau tidaknya. Jadi kita jangan berasumsi liar dulu, meskipun kita juga sampai hari ini juga mencari bukti-bukti palitnya. Ciolip juga mencari bukti palit, Bang Roy juga saya yakin, dan saya juga pasti akan cross check kepalitannya. Tapi sampai hari ini banyak sekali member yang berharap ini semua bisa WD kembali, ya. Mudah-mudahan lah ini bisa clear. Bang Roy, aku salut sama Bang Roy. Apa yang dikatakan Bang Roy itu kadang-kadang saya ambil garis tengahnya. Bang Roy juga ada benarnya juga. Ciolip juga ada benarnya juga. Jadi tapi hari ini kita nggak bisa memutusin ya. Kalau buat kalian ya, teman-teman ya, gue kan cuma kasih pesan kalau boleh ya. Jangan terlalu kasih member-member ini, kadang-kadang kalau dikasih harapan-harapan tuh kan kayak kita ngeracunin mereka gitu loh. Iya kan, Ina Bobo. Jangan dong. Udah mulai apa istilahnya kata ya realita aja lah. Kalaupun sampai cair ya bonus gitu, tapi nggak diharapin gitu loh. Karena kan kalau kasihan kalau berharap-harap gila loh. Kalau katanya omongannya si Rudy itu masuk akal, Bos. Lama-lama lu gila lu lihat MT4, wah duit gua ada berapa ini? Ada 7 miliar, ada 5 miliar apa segala ya. Tapi cuma saldo. Kalau aku mikirnya wajar, teman-teman semua itu berharap tuh wajar, Bang Roy. Untuk bisa move on itu ya susah. Tapi kalau mereka berharap karena duitnya ada di sana, saya yakini semua orang akan berharap balik duitnya, Bang Roy. Ya. Ya pastilah. Iyo. Ya kita harapannya juga semuanya terbaik, tapi kan sekarang kalau udah in this case, apalagi sudah menunggu berbulan-bulan, kayaknya udah ada beberapa hal yang dikerjakan juga harus diperlihatkan. Makanya waktu Zoom kemarin saya juga agak sedikit keras mengenai roadmap, karena menurut saya kalaupun ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan selaku manajemen karena kewenangan manajemen, is okay. Yang penting ada roadmap yang dikasih lihat. Ini roadmap kemana, mau arahnya kemana, ke kanan, ke kiri, nyungsep. Jangan dibilangin, tenang, kita akan to the moon. Kagak terbang-terbang. Aduh, udah gak usah to the moon deh. Kagak ada apa-apa di sana. Udah, gue mah to the wallet aja, to the point, to the wallet. Kapan? Percaya mujizat aja. Percaya mujizat. Gue percaya kalkulator. Kalau udah, kan begitu katanya. Gue percaya kalkulator. Aku kalau mujizat juga nggak percaya juga sih, kalau percaya mujizat sih. Tapi aku percaya kalau emang dia action, dia bisa dia usaha, dia membuktikan, dia memperlihatkan sampai mana, sejauh mana dia melangkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, aku setuju sama Pak WK. Tapi kalau sampai hari ini masih ada yang ditutupi, dan hari ini juga kita sedikit tergambarkan dengan apa yang disampaikan Ciolip. Yang sorry, kita punya grup juga yang disampaikan oleh Ciolip ya. Agak sedikit membuka mata kita juga sebenarnya. Tapi sampai hari ini saya pastikan kita tidak bisa memponis itu salah, ya. Aku sih nggak berani, aku nggak bilang build statement ke sana sih Pak Geusima. Aku sih lebih ke arah, oke. Saya dari awal sebenarnya sampai akhir juga nggak pernah ngejanjiin kita akan begini begitu. Justru saya selalu bilang waktu yang akan berbicara, waktu juga yang akan membuktikan. So I think this is the time. Untuk saya juga kalau ada gue mau jawab kepentingannya apa gue ya kan, kepentingan gue di sini adalah ya kepuasan pribadi. Kenapa kepuasan pribadi, Roy? Kenapa? Iya kan gue berjuang nih, lu
lu kalian bully gua semua. Ya kan gua kalau gua bener kan kepuasan pribadi dong. Gitu toh. Iya, betul. Makanya bener. sama lu. Makanya gue kalau ditanya, makanya gue tantangin lu karena gue takutnya ini omongan lu semuanya bener. Gue temenan duluan sama lu, Roy. Jadi lu gak bulinya gak parah-parah amat sama gue, oke? Nah, buat teman-teman yang bully-bully, tenang aja. Gue itu damai sejahtera. Saya maafkan semua. Tenang aja. Amin. Siapapun, ya kan, siapapun, istilah, gue tahu karena kan satu ya, orang nggak kenal gua, nggak pernah kenal, nggak pernah berhubungan, ya kan? Kemudian ya, gua selalu berada di sisi sana nih, gua di sisi sana, lu di sisi ini, ya wajar lah gitu loh. Ya beda pendapat saya rasa nggak apa-apa, karena memang dari beda pendapat itu juga saya akhirnya dari sini bisa belajar dari kamu, Roy. Saya bisa tahu kamu sebagai orang luar pendapatnya seperti apa. Sekarang sebagai orang luar, lu kan tadi udah bilang nih 5 lawan 1 apa berapa lalu bilang robot-robot yang lain kan, you juga turut menyuarakan. Nasibnya Net 89 gimana? Ya udah tinggal nunggu waktu Net 89. Udah kita semua udah beres. Mati juga mati. Matilah pasti. Kapal udah karam. Terus kenapa? Lu mau belain Net 89? Lu kemarin Net 89 bukan Ponzi, lu maunya kan begitu. Kagak lah. Mati ya matilah. Ponzi apa bukan tuh? Ponzi jelas. Hah, Ponzi? Ponzi jelas. Oh, mantep. Terus ya, Shay. Tapi dari awal gue ngomong, that's Ponzi, gitu kan? Gue nggak pernah. Lu kan udah ketemu banyak robot Ponzi dari yang A, B, C, D. Lu udah ketemu banyak nih ya. Sebagai korban Ponzi, apa yang harus dilakukan? In case ke depannya kita menjadi korban, gue mau tahu di mata lu kita ini harus gimana? Satu, bikin paguyuban. Ini SOP jelas ya, paguyuban. Ya. Paguyuban pun yang harus terrealisasi toh, yang terdaftar ya toh? Ya terdaftar. Nah kemudian kan ya gini loh, sebenarnya kan langkah pertama adalah restoratif justice, ya selalu restoratif justice teman-teman. Jadi gua nggak intens kemudian untuk si Pak WK kemudian lu masukin penjara kagak. Kalau bisa diselesaikan secara restoratif justice lebih bagus gitu loh. Kalau nggak ada duitnya, ya duitnya berapa? Bagi aja. Gue yakin member-member restorasi of justice itu, jelaskan dulu Bang Roy. Gimana? Dengan humble-nya. Ya udah ini memang sisanya duit sekian, kita bagi nih. Ada sisa 20%. This spot better gitu loh. Lu itu udah jauh lebih better dibanding yang lain. Kenapa? Karena kalau contoh ya, robot-robot yang lain ya. Gua bongkar nih ya kan. Hasil Roy, jangan kendor, bongkar. Nah, lu hasil sitaan kayak contoh kasus si Viral Blast ya kan, hasil sitaan dipublish di Detik di mana-mana 90 miliar ya kan, kemudian sampai di P21 ya kan, P21 masuk di sidang, cuman total berapa? 45 miliar, kemana itu sisanya? Nah, kemana tuh sisanya Roy? Bongkar, nggak tahu, meluap ya kan, lagi gitu loh. Makanya gue ngomong, ya kan? gue ngomong gitu, daripada kita duitnya habis untuk pihak yang lain, ya kan? Udah lebih baik dibagi sama member. Satu, ya kan? Gue setuju sama lu, sebentar. Satu, respeknya sama ke WK pasti oke, ya nggak? Betul, dia jadi hero. Aku jujur nih, duit ada sisa Bapak berapa? Nama baik, pulih lah, walaupun tidak 100%, tapi pulih dong, gitu loh. Member juga setuju. Happy gitu loh. Gue setuju sama lu kalau memang ternyata kemungkinan terburuk usaha atau bisnis ini tidak bisa dilakukan, maka ada baiknya yang punya Ateng ini juga keluar dan menyampaikan ini loh sisanya dan ini yang akan kita bagi, ini yang sudah WD all, ini yang segini. Aku ngerti dan aku setuju. Tapi sekarang pertanyaannya, tahu nggak Roy? Kamu juga harus dengar dari versi kita ini, member-member ini. Kenapa dari Ateng ini banyak yang justru memilih tidak mau lapor? Karena dari pengalaman yang sudah ada yang sampai disita lah, sampai disita. Jangankan mobilnya, kolor disita sekalipun, kita nggak dapat apa-apa. Kita ini cuma akhirnya ujung-ujungnya jadi korban yang dihimbau, terus baru kita seolah-olah iya besok-besok supaya kamu tidak terkenal lagi, begini-begini, cuma dikasih himbauan. Nah kan masuk duit ke situ bukan pakai himbauan, duit beneran. Nah, kita kan pingin kalaupun kita nanti punya pangguyuban, benarkah ketika kita mengadu ini kita akan mendapatkan hak kita? Itu loh yang ditanyakan. Kalau cuma ngadu doang, udah bayar pengacara, kitanya nggak dapat apa-apa,
ya sama aja dong Roy. Makanya kita bertahan gitu. Ya semua ada konsekuensinya lah. Kan, tapi kan intensitas itu kan harus dua belah pihak. Kalau selama ini kan cuma satu pihak. Intensinya mesti gimana? Ya lu approach lah, kan lu yang deket kan. Lu kan tangan kanannya Mister. Dikit lah lu. Ngomong aja lebih baik. Ya kan kalau dari kacamata gua yang paling deket kan lu sekarang, siapa gitu loh. Betul, ya. Ya artinya yang bisa menyadarkan ya lu, bro. Kan bro apa sis nih? Nyadarin kan lu tuh. Bro apa sis nih? Bro itu sis ya kan, sis ya. Oh ya sis dong. Apa perempuan say? Jagonya dari operasi. Ya, artinya kan begitu loh. Kalian ini kan orang-orang terdekat yang bisa memberikan nasihat itu kan kalian gitu loh. That's the point. Kalau gua kan kagak mungkin tiba-tiba sebenarnya Roy kalau ngomongin soal itu tuh udah dari kapan tahu. Saya juga udah mulai buka-bukaan soal chatting tuh di storyku karena untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya udah harus cepetan dibuka. Salah satu poin utamanya kenapa gue bikin Zoom benar-benar untuk gue buka supaya jelas kapan nih withdraw. Saya juga nggak menyangka kalau jawabannya ternyata menunggu mukjizat. Padahal kita masuknya bukan pakai mukjizat, walaupun pakai bismillah tapi tetap ada uangnya gitu loh, nggak pakai mukjizat. Jadi jawabannya mukjizat kita ngomong the worst case scenario ya. Gue ngomongin buat teman-teman. Kalaupun nanti nih, misalnya nih owner ATG bilang sisa 10% dibagi, ya, gue ngomong itu masih jauh lebih bagus dibanding kasus yang lain. Jauh lebih bagus, gue ngomong, ya kan? Artinya misalnya lu tinggal, misalnya MT4 ada 1 miliar, lu cuma dapat 100 juta. Gue ngomong, itu masih jauh lebih bagus. Kenapa? Lu lihat ya, kasus-kasus robot yang lain. Ya, memang perjuangan tuh, kayak si Fahrenheit sama Viral Blast perjuangan. Tapi kan yang diperjuangkan adalah dari aset yang disita. Dari aset yang disita itu berapa? Belum kena potong lawyer 30%. Dapatnya akan jauh di bawah itu. Makanya gue ngomong, ketika itu dilakukan secara restoratif justice, gue kasih saran nih. Semoga Pak WK juga kelihatan, ya kan? Memberikan 10% pun, udah itu gue akan support, meyakinkan mereka. Kan sekarang kalau di sini kita ngomongin secara netral, general ya, tidak mengarah dan menjelekkan pribadi orang. Kita ngomongin di sini secara bisnis ya guys. Kita di sini ngomongin bisnis say. Jadi pandangan Roy, kalau ada niat baik dari si pemilik robot trading itu sendiri dengan memberikan 10%-nya saja dari total yang ternyata ada, itu akan jauh lebih baik dan justru membantu dan membersihkan nama pemilik robot itu sendiri. Betul kan Roy? Itu maksud lo kan? Nah ini kan sekarang gue motong nih, sorry. Bang Roy, kalau menggunakan restorasi of justice itu nggak bisa, karena restorasi of justice itu digunakan untuk skala permasalahan kecil. Sorry, kalau permasalahan penggelapan dan penipuan seperti ini nggak bisa pakai itu. Kasus yang terjadi untuk yang sudah terjadi hari ini, sampai hakim tuh bingung karena adanya kekosongan hukum dalam situ. Makanya pembeda dari ponisnya si A dan si B itu berbeda karena adanya kekosongan hukum. Tapi kalau digunakan untuk restorasi justice itu nggak bisa. Tapi kalau permasalahan pencurian ayam itu bisa digunakan restorasi justice. Intinya kan itu yang diminta Kejaksaan Agung di setiap wilayah. Tapi kalau permasalahan ATG ini nggak bisa digunakan untuk restorasi justice. Nah, tinggal kan begini bro. Tinggal kan, ya ini kan sebenarnya kan antara you owner sama member. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan kan lebih bagus, gitu loh. Entah gimana caranya kan terserah gitu loh. Kalau itu bahasanya benar bisa, tapi kalau kita bawa ke namanya restorasi justice itu nggak bisa. Urusan keluarga beresin lah, bagi-bagilah. Memang rugi apa segala, sisanya berapa lu bagi kan beres. Udah gak ada urusan polisi, everybody happy, ya kan? Gak ada tuntutan, beres dong. Tahu nggak yang serem lagi kalau ini sampai mencuat dan ternyata memang ramai, ini internasional membernya juga akan bergerak loh. Ini yang ditakutkan karena
jatuhnya impor keluar. Karena banyak warga, ada beberapa warga Amerika dan hampir berapa puluh ribu tuh warga Prancis ya, France. Itu banyak sekali. Itu ada, gue mau jawab tuh. Kenapa patokan gue 10%? Gue ngomong patokan yang paling mirim lah. Masa 10% aja kagak ada kan? Kalau 10% aja kagak bisa WD kan berarti keduanya kagak ada. Gitu aja kan? Sepele tuh. Loh, ini dari 100% nih, udah deh 10% aja ya kan? Nah kalau 10% aja kagak bisa, ya berarti kan duitnya kagak ada. Itu menurutmu ya? Tapi untuk iya, orang-orang... Nah sekarang itu kan ada karyawan belum dibayar, kan lucu kan? Katanya duitnya ada, terus karyawan belum dibayar. Nah, itu kalau yang masalah karyawan nggak dibayar, kita nggak ikutan, Roy. Kita nggak ikutan. Iya. Aku makanya kan itu kan satu paket kan. Makanya kan beda aja dulu. Oh, gimana member mau nuntut? Yang lucu, yang naif adalah member mau nuntut 100% secuannya. Itu ngomong halu. Ini orang kocak banget sih, si Roy. Lu iya dong. Lu minta seuntung-untungnya semua. Gua ngomong itu halu, gitu loh. Oke, itu kan menurutmu ya, Roy. Sekarang kan lu juga udah kasih penjelasan ya. Tapi kan ini di sini juga kita nggak bisa salahin, Roy. Banyak juga yang masih, ini siapa lagi yang ngomong? Olive udah dibayar. Sini mulutnya. Tuh udah ada tuh di Zoom-nya tuh. Gue udah nanya, Olive dibayar gak? Kagak ada. Itu duit gue sendiri yang dibayar. Nih ya, kan sebagai orang luar kan Roy udah ngasih tahu kejelasan mengenai bagaimana kalau the worst case scenario. Nah, kalau yang orang-orang masih positif ini kan susah juga, Roy. Yang masih ya, berharap. Ya, terserah kan. Having fun with your dream, gitu kan. Kalau gue sih udah nggak mimpi sih dibayarin. Ria aja, it's okay. Gue mah santai aja. Gitu. Aku sih udah nggak mimpi karena almost impossible. Kalau aku ya, kalau aku ini kan sekali lagi ya, teman-teman juga kalau kita beda pendapat jangan langsung marah terus dibilang wah Olive Lee ikutan monyet, Olive Lee begini, Olive Lee jadi monyet gitu. Harus tahu juga kenapa saya juga sekarang memilih kayaknya nggak ini deh, nggak make sense, itu yang pertama. Terus saya sudah tidak berharap yang nggak mungkin saya akan dapat WD lagi gitu. Kalau menurut Pak Gepsi mah gimana? Yang masih positif plus. Karena kan begini loh, selama ini tidak ada kejelasan, gelombang itu tidak akan lebih kecil, tapi lebih besar. That's the point. Ya. Tekanan ke Anda itu akan lebih besar, tidak akan lebih kecil, gitu loh. Selama nggak ada kejelasan. Nah. Betul. Nah, kalau aku setuju sama pendapatnya Roy. Ada sebagian ya, walaupun nggak semuanya ya, nggak semuanya ya. Beda pendapat biasa lah, nggak usah beda pendapat kemudian kita musuhan gitu loh. Santai aja gitu loh. Ini ada yang bilang gua suka babi, lu haram babi, ya udah gitu, nggak usah dipertengkarkan babi itu halal atau haram gitu kan. Betul. Kata ada yang bilang gini, iyalah Olive gak usah berharap lagi WD masuk 25.000. Lah kan itu duit gua, bos. Kecuali gua pakai duit orang. Roy, kalau lu jadi gue, lu berharap duit lu dong, bener gak? Gini loh, ya teman-teman ya, gue ngomong ya, ini realita nih, gue ngomong jelas aja ya. Gue rasa, pendapat gue ya, setiap orang di ATG, ya, kerja masing-masing gimana caranya WD cair dengan cara masing-masing. Iya gitu aja. Urusin nasib masing-masing, lu jangan mengharapin orang untuk ngurusin nasib lu gitu loh. Iya, betul. I agree. Lu urusin diri lu sendiri masing-masing aja, cari selamat. Aku udah pernah sampaikan juga sih, cari selamat udah saat ini. Yang withdraw lebih dari 25.000 juga ada, say. Nggak ada yang ngomong. Mana tuh yang withdraw 50.000, 250.000? Mana? Berani ngomong nggak? Kita undang Niki ya. Gesi masih mau bicara nggak? Kalau Gesi mah, Jimmy ayo ngomong nih, mumpung ada si Roy sakit. Oke, aku ngomong bentar ya, baru ya. Oke. Buat semua member, khususnya saya pribadi sebagai investor dan member di sini, saya tidak bisa memutuskan ATG ini ponzi atau tidak ponzi. Yang pasti ketika keputusan dari Bareskrim mengatakan kalau ATG ini bersalah, saya baru bisa mengatakan ATG ini ponzi. Ya, kemudian saya senang dengan kata-kata Bang Roy pertama kali ketika masuk tadi, tidak ada kawan yang abadi. Itu kata-kata politik banget tuh Bang Roy, yang ada kepentingan.
Gue salut sama kata-katanya Bang Roy itu. Dan di sini saya bukan sebagai orang yang membela Pak WK, enggak. Saya membela diri saya sendiri dan beberapa kawan-kawan saya yang emang ada di bawah saya. Nah, dan saya masih berpikiran positif hari ini karena saya merasa ada dana saya di sana dan itu yang harus saya perjuangkan. Bukan hanya saya saja, tapi kawan-kawan yang di belakang saya, kemudian follower saya juga di Instagram, ya mau nggak mau akan saya berikan imun yang positif karena saya meyakini mereka punya dana yang ada tersangkut di ATG. Untuk permasalahan salah dan tidak salahnya saya serahkan kembali ke kawan-kawan di Bareskrim. Itu sih, Ciolip. Ya, thank you Pak Gelsima. Kalau aku sendiri lihat Pak Gelsima masih positif gini, saya rasa saya sekalipun kita bertentangan ya Pak Gelsima, tapi tetap saya menghargai keputusan Pak Gelsima, mau positif silakan. Jadi kalau saya tidak positif lagi juga tolong hargai karena ya setiap orang kan punya caranya sendiri untuk menyelamatkan uangnya masing-masing. Dan satu lagi, saya tahu banyak kondisi yang terjadi, makanya saya bisa sebutkan, saya bilang sama kalian, tangkep saya ya, saya kasih kisi-kisi. Jadi jangan suka nyambungnya tuh kemana-mana gitu. Kalau saya sampai ngeluarin withdraw saya, it's good, saya berani ngebuka. Ada nggak yang berani ngebuka? Udah withdrawnya keluar banyak. Ada nggak yang berani ngebuka selain saya? Nggak ada. Nggak ada lah, udah tanda tangan. Gua mah nggak perlu pakai tanda tangan lah. Iya. Gua nggak perlu pakai tanda tangan, nggak ada kontrak-kontrakan kalau saya. Centang biru pada tanda tangan semua tuh. Oh ya? Ci, kalau emang Cici di banyak bagi-bagi ya, Ci ya. Ya, thank you Pak Gelsima, bye. Sekarang Jimmy J, mau ngomong apa nih, mumpung ada Roy? Oke, ini suara aku jelas. Niki masuk, Niki. Ini si Olive sama aku. Ya, Niki masuk nih. Oke, thank you nih, pembicaraan kita dari tadi itu cukup menarik dan mungkin akan menjadi kontroversi di kalangan member ATG, akan mengatakan bahwa mungkin kita sudah tidak daya dan kita sudah tidak positif. Tapi balik daripada itu sebenarnya aku yakin kita di sini semua bertiga atau berempat tadi live bareng ini punya tujuan yang baik.